Halo, hadir kembali belanja saham. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya. Kami harus tekankan bahwa ini adalah pendapat pribadi, keputusan investasi dan perdagangan saham dari pihak Bapak Ibu sekalian. Kita mulai ya. Bagaimana transaksi atau keadaan pasar kemarin Bapak Ibu ya? Nampaknya memang masih sangat mengecewakan ya, karena pasar kembali tertekan. IHSG turun 0,67%, FT45 turun lebih besar 0,89%, dan Jakarta Islamic Index 30 turun 0,53%. Dan ini juga relatif sama dialami oleh pasar-pasar regional di Asia ya. Kita ambil Hang Seng turun 1,12%, namun Kuala Lumpur KLCI masih positif 0,02% ya. Ini seperti yang kemarin disinggung bahwa sedikit banyak ada dampak penurunan Dow Jones dan DAX Jerman pada hari sebelumnya, dan ini juga terkait kondisi perang yang terus berlanjut dan situasi domestik juga yang persepsi investor eh, dengan CDS Indonesia yang naik menunjukkan country risk kita, sovereign risk kita meningkat ya di CDS ya, credit default swap ya. Jadi artinya persepsi investor terhadap kondisi domestik maupun global sekarang lagi tertekan ya. Dan terbukti tanggal 18 kemarin, tanggal 18 kemarin pasar masih tertekan ya, dan ada kabar mengenai BI rate dan Fed Fund rate juga tetap bertahan di 5,5% untuk BI rate, dan Fed Fund rate pada 4,5% ya. Dan ini ada kutipan berita bahwa Doni Auskaria itu CEO-nya operasional CEO-nya Danantara mengatakan bahwa Danantara hanya mengelola return BUMN. Jadi return BUMN berupa dividen atau imbal hasil dari bisnis-bisnis yang lain itu yang dikelola oleh Danantara, bukan total asetnya ya. Jadi secara umum pasar masih tertekan kemarin, utamanya dampak perang yang terus memanas dan BI tahan BI rate ya. Kemudian ya hari ini pagi tadi ya, BI masih membuka peluang penurunan suku bunga tahun ini. Menurut para pengamat ya masih ada satu kali kesempatan di akhir tahun, dan Fed rate juga masih menahan suku bunga ya, karena uh, dalam risiko inflasi, kondisi perang dan pelemahan uh, pasar ya, pelemahan pasar, sehingga mungkin The Fed masih memandang bahwa preferensi investor diharapkan masih tinggi terhadap ekonomi Amerika, terhadap dolar Amerika ya. Nah, hari ini tampaknya sentimennya masih negatif ya, Dow Jones dan DAX Jerman masih ditutup melemah tadi pagi ya. Kita ikuti perkembangannya sepanjang hari. Terus sekalian, kita akan menampilkan isu tentang salah satu variabel yang bisa mengendalikan risiko pasar adalah alfa dan beta. Jadi kita ingin mencoba bagaimana kita memilih saham-saham yang memiliki alfa yang besar atau positif, namun dengan beta yang cukup rasional ya, karena beta terlalu besar juga itu berisiko ketika terjadi pembalikan pasar ketika dari positif ke negatif ya. Namun terlalu besar juga itu menandakan bahwa perilaku atau uh, pergerakan harga sebuah saham itu volatilitasnya uh, lebih tinggi dibanding dengan saham-saham dengan beta yang lebih kecil ya. Jadi sedikit secara teoritis bahwa ini sesungguhnya adalah sebuah regresi linear sederhana Bapak Ibu ya. Jadi alfa ini adalah konstanta atau konstan return. Jadi ketika IHSG return-nya berapapun, maka saham yang bersangkutan, jadi ini regresi untuk aset tunggal ya, untuk saham individual. Ketika IHSG berubah berapapun, maka sebuah saham yang memiliki alfa yang tinggi, dia memiliki kemampuan untuk mengenerate return atas kemampuannya sendiri, gitu ya. Jadi makanya disebut konstanta atau constant return ya. Nah kita lihat trennya,
Kalau LQ45 masih negatif hingga 1 bulan terakhir. Dari 1 tahun terakhir 0,04 minus hingga 1 bulan terakhir 0,07. Artinya memang pelemahan LQ45 itu memang secara statistik itu begitu adanya ya. Jadi saat ini yang meramaikan bursa itu saham-saham lapis kedua, saham-saham small cap atau medium cap ya. Kemudian bagaimana halnya dengan saham syariah, Jakarta Islamic Index 30, ya, karena ada CI 70 Bapak Ibu ya, saya sajikan di sini CI 30. Eh, Membaik dalam 3 bulan terakhir hingga 1 bulan terakhir. Jadi trennya saham-saham yang tergabung di dalam indeks CI itu memiliki eh, ketahanan terhadap risiko pasar, ya, risiko pasar atau general market risk ya, atau systematic risk ya. Namun demikian, general market risk itu bisa diturunkan atau dikendalikan, dalam hal ini ditekan dampak kenaikan risiko pasar ini, return IHSG ini dengan memilih saham-saham dengan beta yang kecil atau di bawah angka tertentu ya, angka tertentu. Kita tidak akan memilih beta negatif ya, karena itu hal yang kurang bijaksana kalau kita melawan pasar ya. Jadi kalau beta negatif berarti kita melawan pasar ya, pasar naik ya kita sebaliknya turun ya. Dan yang terakhir adalah variabel error, artinya di dalam sebuah persamaan statistik pasti ada variabel-variabel yang tidak terdefinisikan atau tidak bisa terjelaskan kenapa hasilnya berbeda dengan faktanya, umpamanya gitu ya. Jadi return saham adalah uh, uh, merupakan fungsi dari alpha plus beta kali return pasar ya IHSG ya. Nah, dalam trennya beta IHSG atau beta LQ45 dan JI terhadap IHSG tampak ya untuk LQ45 meningkat, untuk JII relatif stabil di angka sekitar 1,1 ya, 1,08 terakhir ini. Kenapa LQ45 betanya besar ya, relatif besar namun alfanya negatif. Jadi ini menandakan bahwa komponen LQ45 yang 45 saham itu tidak secara merata merespon terhadap uh, uh, gejolak pasar saat ini. Jadi ada ketimpangan yang cukup tajam antara saham-saham dengan lapis kedua di LQ45 dengan saham-saham yang blue chips yang big cap-nya ya, big cap-nya. Sehingga secara average dalam indeks itu masih menunjukkan beta yang cukup tinggi ya, Ibu sekalian. Bagaimana kita memilih saham-saham yang kita maksudkan tadi ya? Kita sudah lakukan pilihan dengan filter. Pertama adalah mengambil alpha IHSG yang 1 bulan terakhir positif, jadi ini positif semua ya. Kemudian dalam 3 bulan terakhir positif juga, dan kita memperoleh 8 saham setelah kita melakukan filter di beta ya. Jadi betanya positif 1 bulan terakhir, dan beta 3 bulan terakhir kita jangan terlalu besar ya, tapi lebih kecil dari 1,5, namun juga tidak sampai negatif ya. Jadi ini kita mendapatkan saham Indofood, Indosat, London Sumatera, Nikel ya, NISB Bank, PTBA, SSIA, Telkom. Nah ini saya setting SSIA harus patut lebih cermati ya, karena returnnya kemarin tinggi sekali ya. Jadi dia harus lebih diwaspadai karena pergerakan harganya cukup tajam belakangan ini ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat. Maaf. Jadi bisa lihat juga indikator lain, maaf. Likuiditas transaksi ya, ada volume dan value, namun tidak menjadikan sebuah filter, tapi ini sebuah catatan Bapak Ibu ya, bisa dilihat, bisa difoto ya. Net foreign juga demikian halnya. Net foreign sebenarnya sampai seminggu terakhir ini net sell ya, kemudian JI juga net sell, dan beberapa saham yang menunjukkan net buy dalam seminggu terakhir adalah Telkom dan ISAT ya, seperti hari-hari kemarin saya tunjukkan bahwa saham telekomunikasi itu patut dipertimbangkan sebagai prioritas pilihan kita ya. Bagaimana dengan valuasi? Nah, kita filter juga valuasinya. Kita ambil saham dengan PE ratio-nya di bawah 30, agak berani ya, karena kita ingin menjaring saham yang tadi terjaring di alpha dan beta, kemudian price to book value-nya kurang dari 2 ya. Nah, ini dari secara sektoral
memang terlihat 50-50 ya. Di LQ45-nya ada 4 saham, non LQ45 ya ada 4 saham. Demikian juga untuk syariah stoknya ya, saham syariahnya ada 4 saham dan non syariahnya adalah eh, 4 saham. Jadi bahwa itu sekalian kembali saya ingatkan bahwa eh, saham syariah itu bukan bukan melulu atau bukan hanya ditentukan oleh produk atau jasa yang tidak sesuai syariah, tapi juga dia tidak sesuai dengan ketentuan OJK maksimum eh, utang berbunganya adalah 45% ya. Jadi kalau dia memiliki utang berbunga dari bank konvensional lebih dari 45% terhadap total asetnya, maka dia tidak bisa digolongkan sebagai saham syariah ya. Jadi seperti ini non syariah itu LC, NISE karena ini bank ya, bank konven, medical dan STCA. Dan bagaimana halnya dengan Jakarta Islamic Index 30? Ya, jadi ini ada 30 saham JII. Jadi saya tidak ini secara total ya, total universe di JII supaya Bapak Ibu mungkin bisa melihat ya data lengkapnya. Ya, ini alpha, beta, volume ya. Ini yang memerlukan data ini bisa di capture atau di foto ya. Nah, ini bisa dipilih ketika perusahaan ya. Nah, yang terakhir adalah valuasinya ya, karena ini valuasinya cukup beragam, jadi Bapak Ibu saya sarankan untuk lebih waspada ya, utamanya yang negatif ini ya, negatif laba rugi yang eligible untuk diperhitungkan menjadi PI-nya adalah ternyata negatif ya. Kemudian ternyata masih ada juga dengan PI ratio sangat tinggi, Chandra Asri, Pani Ina Kapuk, PPA Chandra Asri ya, sangat tinggi yang relate dengan emas ya, MBMA ini, ya, ini mining ya, terusnya ini harus diwaspadai ya. Kalau kita sorting, ya ini price to book value sangat tinggi ya, nah, PPIA, MMN, MDKA, ya, kemudian INKP, sampai UNPR ya, UNPR. Nah, secara sektoral memang kita lihat ya cukup merata ya kan total ini ya. Tapi ya ketentuannya memang saham J30 itu saham-saham syariah yang memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi dan likuiditas pasar juga yang tinggi. Jadi kapitalisasi pasar itu adalah total saham beredar dikalikan dengan harga terakhir ya, tradable stock, dan likuiditas itu saya gunakan volume, value, dan frekuensi transaksi harian ya, indikator likuiditas transaksi ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sorting, kita filter saham JI30, berapa saham hasilnya dan bagaimana figurnya? Nah, ini setelah kita gunakan filter yang sama dengan saham Universe dari indeks Kompas 100 yang memperoleh berapa tadi? Memperoleh 8 saham, untuk JI30 kita peroleh hanya 4 saham ya. Dokun, Indosat, PTBA, dan Telkom ya. Jadi kelihatan Indosat dan Telkom menjadi pilihan yang uh, uh, ada di JI30 maupun di Universe ya. Nah, ini tidak perlu saya sampaikan lagi datanya ya, karena ini juga ada di Universe ya. Ini di J30 juga ada. Ini saya harapkan Bapak Ibu ini bisa memberikan masukan yang eh, membantu untuk pembelian saham hari ini ya. Demikian tentu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung esok hari insya Allah. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Masukan, komen, like, dan subscribe-nya kami tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.